Kalau misalnya dulu, ketika aku di tahap fase bosen itu ketika aku setiap hari ketemu. Aku udah sampai kayak dia lagi, dia Oh, lagi. paham sih. Hey everyone, it's me Faren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your, gimana ya, caranya masih so sweet sama pasangan meskipun udah lama pacaran, era, this is the right channel for you. Kemarin, tiba-tiba aku iseng. Aku nanya Google, apa sih pertanyaan yang paling banyak ditanya sama couples terkait relationship? Dan ternyata ini menarik. Yang pertama, pertanyaan yang paling banyak ditanya adalah how to maintain a romance atau intimacy in a long-term relationship. Atau istilahnya kayak gimana sih supaya sparks di dalam relationship ini tuh tetap ada. So we're going to talk about it hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku pengen tahu, menurut kamu romance and intimacy itu sesuatu yang sama gak sih? Kayaknya enggak sih. Kayaknya menurut gua, romance tuh lebih yang kayak hal-hal yang kelihatan di luar. Kayak misalnya ngasih surprise ke pasangan, ngasih hadiah ke pasangan, going on date sama pasangan. Meanwhile, intimacy itu lebih yang kayak chemistry-nya between pasangan. Kayak connection gitu loh, di antara orang A dan orang B. Tapi menurut kamu lebih penting yang mana? Kayak dua-duanya harus balance gak sih? Kalau ada romance harus ada intimacy. Kayak kalau cuman romance doang tapi kayak gak ada that deep emotional intimacy juga gak connect gak sih? Kayak kalau cuman kelihatan di luar sweet tapi kamu sama pasangan kamu secara emotional gak connected juga lama-lama kayaknya romance itu bakal hilang. Iya, I think so. Soalnya at one point, semakin lu jalan relationship-nya, gak make sense aja kalau bakal selalu romantis gitu loh. Ngerti gak sih? Kayaknya menurut gue, intimacy itu yang bakal keep the relationship standing on love gitu loh. Paham gak ya? Paham. Dan kayaknya harus ada intimasinya dulu, baru nanti romance-nya itu bisa berjalan dengan sendirinya juga gak sih? Karena kalau misalnya cuma romance doang, apakah itu akan menjadi sebuah intimasi? Belum tentu. Tapi kalau misalnya kamu ada intimasi, biasanya itu akan tercipta romance dengan sendirinya. Betul, I agree that one. Menurut gue ya, Ci, intimacy itu ada dua tipe. Menurut gue sih tapi ini. Ada physical intimacy sama ada emotional intimacy. Kayaknya kalau misalnya physical intimacy itu lebih yang kayak pelukan atau nggak pegangan tangan. Those small gestures yang kayak orang nggak anggap as a big deal, tapi between two people, misalnya gini lah, misalnya kalian lagi double date, aku, pasangan aku, teman pasangan aku sama pasangan dia. Kalian kayak pegangan tangan gitu di bawah meja sambil kayak kalian double date, ngerti nggak sih? Those small acts yang kayak sebenarnya tuh kayak those small acts yang sebenarnya don't mean that much, tapi it's a very meaningful gesture gitu loh, to show yang kayak oh kayak you know love you, but like ngerti nggak sih hal-hal kayak gitu. Meanwhile kalau emotional intimacy tuh menurut gua lebih kayak kalian ngobrol deep talk, ngobrol tentang hidup, ngobrol tentang apa ya, what do you want in life, kayak visi misi, values, kepercayaan, beliefs, dan lain-lain. Kalau misalnya emotional intimacy kalian udah strong, menurut gua relationship kalian tuh bakal lebih bisa bertahan. Karena menurut gue ya, when you have similar values, when you have similar kayak visi misi gitu, jalan hidup itu jadi kayak satu jalan gitu loh. Kalau misalnya values kalian sama, terus kalian tahu masing-masing, kalian communicate, oh kayak apa lo yang gue pengen dalam hidup, dan kalian agree with each other, itu tuh kayak lebih gampang untuk kamu mensupport your partner juga gak sih? Yes, That's why betul dari banget. kayak kesupportifannya itu yang membuat timbulnya emotional intimacy. Ketika kamu lagi lelah, ketika kamu lagi capek, atau misalnya kayak lagi banyak kerjaan, nah di situ kita tuh bisa understand kayak oh sebenarnya apa sih yang lagi diperjuangin pasangan aku. Di situ bakal lebih ada empathy menurut aku ya. Bener banget sih. Ketika you have similar vision missions in life, the understanding, the empathy itu kayak semua tuh jadi gampang. Jadi kayak lebih gampang untuk show empathy, bukan yang kayak dipaksain gitu loh. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin sebenarnya beberapa key points yang bisa bikin the relationship itu tuh stay alive and the spark stay alive. Nah, tapi di sini tuh banyak hal-hal yang menjadi challenge, yang bikin istilahnya kalau dalam relationship tuh jadi bosen. Nah, yang pertama katanya rutin itu adalah salah satu hal yang bisa bikin hubungan kamu tuh jadi bosen.
Aku lumayan agree sih. Kalau misalnya kamu punya rutin yang sama terus, apalagi kalau misalnya ketemu terus. Aku tipe orang yang kerja pun aku nggak suka sesuatu yang monoton. Makanya aku nggak suka kerja kantoran. Karena ketika ada sesuatu yang repetitif kayak gitu, terus aku ngerasa tuh kayak udah nggak ada keseruannya. Aku udah tahu what to expect gitu. Nah, begitu juga di dalam relationship. Katanya kalau misalnya kamu udah ngelakuin itu hal sama terus, tanpa ada kayak explore new things, tanpa kalian kayak ngelakuin hal baru, nah itu tuh bisa bikin your relationship jadi ngerasa kayak ya udah gitu-gitu aja, bosen. Ketika rutin itu menjadi membosankan, yang determine whether or not relationship itu bakal bertahan apa enggak, itu apakah kedua pasangan itu bisa menaruh effort di mana mereka bisa mengubah rutin tersebut gitu loh. Antara ya biasanya misalnya mereka 9 to 5 terus pulangnya mereka ngedate gitu loh. Ya antara mereka mungkin next time-nya double date sama teman, atau enggak pergi sama keluarga pacar, atau enggak cari restoran baru yang mereka belum pernah coba. Hal kecil kayak gitu tuh udah bisa ngubah rutin kalian yang sebenarnya aslinya monoton gitu loh. Nah, kamu kan sekarang in a relationship. Menurut kamu apakah hubungan kamu ini di tahap ada rutinnya? Kayaknya sekarang lagi ada rutinnya, kita tetap cari hal-hal baru. Kayak kita selalu ngecekin MTX, kita selalu ngecekin XX1, yang kayak oh ada film baru apa ya gitu. Atau nggak kita selalu kayak kalau misalnya kita nemu restoran baru, kita selalu kayak send ke satu sama lain. Terus kayak mau nyobain nggak, mau nyobain ini nggak, mau nyobain itu nggak. Terus kayak gimana ya, kita juga selalu ya pergi sama teman-teman, nggak selalu berdua terus gitu. We try our best to not make it boring, tapi pada akhirnya rutin tuh ada, cuman kayaknya kita di fase yang belum sampai bosen sih sekarang. Kalian seminggu ketemu berapa kali? Tergantung tapi kayak minim tuh kayak 3. Itu oke lah. Kalau misalnya dulu, aku ketika aku di tahap fase bosen itu ketika aku setiap hari ketemu. Aku udah sampai kayak dia lagi. Paham sih. Ya udah, maksudnya kayak jadi apa ya? Nggak ada sesuatu yang kayak udah lama nggak ketemu, pengen ketemu. Jadi kamu tuh lebih memperhatikan kayak how you look, kayak how you dress. Tapi kalau misalnya udah setiap hari ketemu kan, ya udahlah setiap hari juga udah ketemu, ya udah lancai-lancai gitu loh. Tau gak sih? Paham. Kayaknya ya, soalnya kayak me and my boyfriend kan juga suka fashion kan ya. Jadi kayak kita setiap kali ngedate itu tuh kita selalu berdua, kayaknya kita selalu challenge ourselves to look nice gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi it makes it not boring. Jadi misalnya kita cuma nanti mau ke makan bakmi gitu ya, tapi ada aja tetap yang fashionable from our outfit gitu loh. Number 2, salah satu tantangan lagi yang di antara pasangan yang bakal menimbulkan mungkin kebosanan ya di dalam sebuah hubungan adalah stres dan tanggung jawab. Kalau ini sih gue paham banget, ketika hidup lu tuh banyak banget hal-hal yang harus lu lakuin, sampai kadang kayak waktu ketika lu nggak mau kayak your relationship tuh kayak menambahi beban di dalam hidup lu yang sudah susah. Tapi masalahnya sekarang kayak thankfully I'm in a very healthy relationship where stress or whatever itu gak ke-effect ke relationship-nya dan vice versa, dan kayak gue gak merasa kehadiran dia tuh bikin gue kayak burden gitu loh, or like misalnya gue stres di hidup, ya udah gue kayak lari ke dia malahan, bukan kayak malah gue ngejauh dari dia karena gue nggak mau kayak more burden gitu loh. I do understand that some people memang mungkin perlu waktu kayak yang kayak oh bentar ya kita nggak call dulu soalnya gue mau urusin kayak ini kayak ngerti nggak sih, kayak biar kayak they keep their work and their relationship kayak separate gitu loh, which I do understand, kayak gue paham banget hal-hal kayak gitu. Jadi kayak bisa aja kalau hal-hal kayak gitu terus kayak berlanjut, bisa aja satu dari kedua pasangan itu kayak merasa kayak kok gini-gini aja ya hubungannya gitu. Jadi gue paham banget. Dan ternyata itu ada hubungannya antara yang pertama rutin sama yang stress yang menjadi challenge itu. Kalau misalnya rutinan kamu tuh terlalu kamu share juga ke pasangan kamu, bukan hanya rutin kalian berdua, tapi rutin kalian masing-masing udah jadi kayak nyampur jadi satu, dan kalian gak ada boundaries. Nah itu tuh bisa jadi bikin kita mencampurkan kestresan masing-masing orang juga. Kita tahu semua tentang kerjaan dia tahu semua tentang kerjaan kita. Once kita lagi ada kesulitan atau lagi ada struggle di dalam itu pasti akan mengefek ke pasangan kita juga pertama. Dan lama-lama kayak jadi bola salju yang akan menggulung-menggulung jadi banyak, karena kan kita sendiri udah ada problem, belum lagi family problem maybe, atau work problem, atau kayak our personal problem dia juga punya. Nah tapi kalau misalnya kita nggak bisa memisahkan itu, kita berdua saling tahu, nah itu lama-lama tuh makin banyak bebannya. Itu yang jadi beban di dalam relationship.
That's why aku belajar dari my past relationship, aku tuh nggak pengen pasangan aku tuh terlalu banyak tahu tentang kerjaan aku, begitu juga sebaliknya. Bukannya aku nggak pengen tahu dia ngapain, enggak. Cuman maksud aku ya udah, ketika kita kerja, kita fokus kerja. Kita cari kita masing-masing ketika kita memang sudah tidak di dalam mode bekerja. Gimana sih bahasanya? Gue setuju banget sih, Ci. Kayak that's why gue tuh selalu ngomong ke orang-orang kayak you have to have a sense of individuality juga in a relationship. Jangan sampai you get lost in a relationship sampai you don't know yourself anymore without your partner gitu loh. Idealnya sih pasangan itu dua-duanya punya kerjaan yang berbeda, yang kayak bener-bener kontras banget. Jadi kayak it keeps the stories interesting. Tapi there are also parts dimana kayak ada yang pasangannya kerja bareng atau nggak kayak udah rumah tangga, udah tinggal bareng, jadi kayak pasti gimana-gimana hidupnya kan udah kayak nyatu banget gitu kan. Tapi di saat hidup itu udah nyatu banget, kalian harus tetap punya hobi yang kalian suka sendiri, kesenangan sendiri lah intinya, yang dimana kalian nanti bisa share ke pasangan kalian gitu. Oh, sama ini satu lagi. Kalau misalnya dari pengalaman aku ya, semua kerjaan dia dan semua kerjaan aku dia tuh saling tahu. Kita ujung-ujungnya akan kayak dengan secara nggak langsung komplain, curhat. Jadinya istilahnya ketika kamu stres kerja, kamu carinya dia. Ketika kamu happy juga kamu carinya dia. Nah, jadi satu rumah ini tuh antara positif dan negatif tuh udah jadi satu. Nah, tapi kalau misalnya kamu tuh bisa membagi kerjaan ya udah kamu sendiri. Ketika kamu capek, kamu tahu ketika kamu butuh energi positif tuh kamu harus ke siapa. Ngerti gak sih? Jadi the relationship tuh malah kayak menjadi tempat kamu untuk recharge, bukan Tempat malah kamu untuk kebalikan. pulang. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kamu komplainnya juga ke dia, positif negatifnya jadi nggak gabung jadi satu gitu. Kalau cara pikir aku. Iya bener. Not saying kalian gak boleh komplain ke pasangan kalian, tapi ya misalnya kalian berdua punya beda kerjaan. Misalnya kalian komplain, kok hari ini susah banget ya, gini. Ya udah sampai situ aja, tapi kayak Iya, betul. kalian harus juga kasih tahu pasangan kalian kayak kalau misalnya kalian bisa solve your problem on your own, dan pasangan kalian tuh emang cuman emotional support kalian doang. Yang ketiga, communication. Ini kita udah selalu bahas ya, communication itu is the key Iya. in a relationship di podcast kita sebelumnya. Karena ya istilahnya kalau kamu aja nggak bisa mengkomunikasi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu mau, gimana caranya kamu tuh bisa mendapatkan apa yang membuat kamu happy. Kalau aku ya, aku ngerasanya cewek, ketika aku curhat tentang, oh hari ini aku lagi capek nih, aku tuh bukan mencari solusi, tapi aku tuh cuman pengen di comfort atau kayak dikasih word of affirmation gitu. Nah, tapi kalau kamu nggak ngomong itu ke pasangan kamu, misalnya kayak, beb aku tuh cuma pengen dipupuk misalnya, gimana dia bisa tahu, ya kan? Nah, itu kamu nggak akan mendapatkannya gitu. Kalian juga harus ingat kalau cowok kalian atau nggak pasangan kalian tuh bukan cenayang. Kayak bukannya mereka tuh nggak peka, tapi kayak kadang emang harus dikasih tahu aja, yang kayak by the way kayak gue nggak minta advice kok, gue cuman I just want you to be here for me doang. Selanjutnya kita ada beberapa tips gimana cara keep that spark alive in a relationship, atau nggak gimana caranya supaya relationship itu nggak menjadi rutin, nggak menjadi membosankan gitu lah. Nomor 1, regular date nights. Kalian tuh harus ngeplan, jangan cuman ayo pergi terus kayak kalian ke tempat yang sama lagi, kalian pesan makanan yang sama lagi. Oh, ada tempat ini baru ya, mau nyobain nggak? Find ways to spice up your date night supaya gak bosen. Kayak cari makanan baru, cari cafe baru. Kalau misalnya kalian ada classes kayak workshop bareng, workshop masak atau gimana, workshop painting atau whatever, tufting loh. Cari aktivitas gitu loh, dimana nggak cuman kayak makan nonton doang. Karena kayak pada akhirnya kalau cuma makan nonton doang, habis nggak sih konvonya? Nah kalau misalnya sambil tufting kan bisa yang kayak, beb, kayaknya kamu kurang kanan deh, kamu kurang kiri deh, ngerti nggak sih? Hal-hal yang kayak gitu loh, yang bisa kayak make the relationship a lot more fun gitu loh, in my opinion. Dulu aku tuh selalu merasa ini kayak hal yang simple banget. Dalam artian aku lumayan menyepelekan untuk kayak nyoba sesuatu yang baru. Karena aku pikirnya ya udah, nanti habis coba, ya udah, terus nanti bosan lagi. Tapi akhirnya aku sadar, ketika kamu nyoba sesuatu yang baru, even cuman ke restoran baru atau nyobain hal baru, itu tuh pertama, ketika kita nyobain sesuatu yang baru, kita tuh bakal ada rasa penasaran, our reaction for the first time. Nah, itu tuh bisa merimain kita waktu kita pertama kali ngelakuin everything together for the first time. Yang kedua, ketika kalian nyoba kayak tadi beberapa activity yang mungkin kalian tidak biasanya lakukan, itu kalian bisa menemukan a new character atau kayak personality dari pasangan kalian yang mungkin itu nggak pernah ditunjukkan ketika kalian ngelakuin hal yang cuma nonton atau makan.
biasanya sports kayak waktu main ternyata iya, benar. waktu dia main basket maybe ternyata dia keren banget ya, itu bikin gue jadi tiba-tiba kok kayak ada deg-degan lagi. Itu bener banget loh. Selama ini kamu cuma lihat mungkin dia kayak office guy yang kayak ya udah sweet kayak gini-gini, tapi kadang-kadang contoh misalnya waktu pergi main rock climbing atau apa, ternyata dia ada side anak-anaknya. Itu yang bisa membuat kita sebagai cewek kayak oh my god, jadi kayak jatuh cinta lagi. Nah biasanya new things itu bisa discover a new personality juga. Dulu aku sangat meremehkan itu. Kayaknya orang-orang tuh ya, mereka tuh bosen karena mereka tuh udah kira mereka tuh tahu pasangan mereka Everything. kayak seutuhnya gitu, kayak 100%. Nah, dengan aktivitas-aktivitas yang kayak baru, yang dengan kayak kalian bisa lihat kayak new side of your partner, kalian jadi yang kayak oh ternyata masih ada ya hal-hal yang gue belum tahu tentang pasangan gue, yang masih kayak it makes us, the interest itu masih ada gitu loh. Ketika orang tuh bosan, menurut gue interest itu udah nggak ada, bukan interest udah nggak ada, tapi lebih yang kayak ya udah aja, kayak gue udah tahu lu kayak gimana. Tapi ketika lu masih yang kayak gue pengen tahu deh kalau lu karaoke lu kayak tipe orang yang kayak gimana, ngerti nggak sih hal-hal gitu. Bener. Nomor 2, kalau misalnya ada surprise, itu nggak harus sesuatu yang kayak grand atau yang kayak gede, surprise yang kayak sampai di tempat umum, nggak harus. Tapi kayak kamu nge-show sesuatu yang membuat dia tuh berpikir bahwa even nggak di hari besar pun masih mikirin gua, dengan cara-cara yang kayak unpredictable. Misalnya tiba-tiba dia masakin kamu kayak lunch for work hari itu, misalnya kayak gitu. Nah itu tuh yang bisa membuat kita tuh kok tiba-tiba banget. Jadi tuh dulu aku sempat baca, katanya salah satu hal yang membuat cowok suka sama cewek itu adalah kalau si cewek tuh punya this side of unpredictable. Dibecandain, dia tuh bisa ngebales dengan sesuatu yang kayak nggak disangka-sangka, misalnya misalnya kayak gitu, atau misalnya ketika dia memberikan reaction yang beda. Atau menurut aku nggak cuma cowok aja sih yang suka, aku juga tipe kalau dari cewek, aku suka cowok yang unpredictable juga. Unpredictable not in a negative way yang kayak tiba-tiba dia bisa mood swing, bukan, tapi yang lebih kayak ya semacam yang kayak surprise tadi gitu loh. I think your unpredictable tuh lebih yang kayak oh gue kira lu orang kayak gini, ternyata lu kayak gini ya iya, orangnya, bener. gitu kan. Nomor 3 yaitu physical affection. Kayaknya ini penting sih menurut gue. You have to keep hugging your partners, you gotta keep kayak tetap pegangan tangan, tetap kasih the physical affection, karena kalian nggak tahu kan, mungkin love language partner kalian itu kayak physical touch. Jadi itu mungkin salah satu cara untuk mereka merasa kayak mereka disayangin. Love language physical touch itu paling rendah pun mereka tetap akan seneng. Kayak misalnya contoh ya, kayak di restoran gitu, kita lagi duduk aja gitu, kayak kita dipegang tangannya atau kayak dirangkul dikit aja, itu tuh bisa kayak tiba-tiba bikin your heartbeat tuh lebih cepet, maybe dah. Itu yang bikin the butterflies itu tetap ada di perut kamu gitu. Next, quality time. Kayaknya ini salah satu yang penting supaya nggak bosen, tapi juga salah satu faktor yang kadang membuat bosan. Kayak The intensity ya, the intensity itu harus diukur. Jadi kan waktu itu kan ketemu tiap hari terus kan, makanya akhirnya jadi bosan. Jadi kayak akhirnya jadi kayak stagnan gitu kan relationship-nya. Quality time itu penting, tapi kalian juga harus tahu each and one of you tuh kepentingannya sampai berapa banyak. Kalau misalnya gue sama pasangan gue, we also need our individual time. That's why kayak per week ya udah kita ketemu 2-3 kali gitu loh. Tapi kalau misalnya dua-duanya emang nggak apa-apa tiap hari ketemu, emang itu kayak recharge your energy, hal yang kalian suka, ya udah aja gitu loh. Cuman kayak make sure you know kayak kalian sama pasangan kalian tuh suka intensitas ketemunya itu berapa banyak atau gimana gitu. Dan salah satu kata kunci untuk quality time ini tuh adalah activities yang you guys enjoy. Quality time tuh kalau bisa ya jangan cuma duduk berdua nonton doang diem, kayak itu pasti akan membosankan, karena kalian gak akan bisa menemukan sesuatu yang membuat kalian tuh jatuh cinta lagi. Tapi kalau misalnya kalian plan a quality time untuk misalnya kayak masak, di situ kan ada kayak interaction yang kayak lu buat kesalahan lah, itu tuh yang membuat kita tuh jadi yang kayak sesuatu yang baru. Next. Again, ini open communication. Jadi kalian harus sering-sering, bulan sekali kek, seminggu sekali kek, reflection, saling kayak sharing gimana nih, maksudnya belakangan ini lu lagi ngerasa apa yang mungkin menjadi distraction for you, yang membuat kamu ngerasa, misalnya kamu happy, apa yang membuat kamu happy, kamu sad, apa yang membuat kamu sad. Itu menurut aku penting sih. Dulu kayaknya aku nggak tahu, karena aku pacaran masih terlalu muda atau aku belum aware tentang hal itu. Jadi ya selama 1 tahun 2 tahun pacaran, ya aku bener-bener nggak tahu
dia happy gak ya? Apa yang dia rasakan dalam relationship ini aku nggak tahu, aku cuma ngawang-ngawang doang. Nah biasanya itu penyakitnya cewek, ketika kita cuma ngebayangin doang di kepala kita sendiri dan kita nggak tanya atau kita nggak communicate, itu kamu mulai overthink, di situ mulailah nanti jealousy lah, apalah. Kayaknya juga penting kalau waktu kalian memilih pasangan, banyak ngobrol sebelum kalian officially pacaran, supaya kalian tahu kayak cara dia communicate perasaan dia, cara dia ngajak kalian ngedate atau gimana tuh kayak emang up to your standards gitu loh. Karena there are also a lot of people yang nggak bisa gampang communicate their feelings gitu loh. Kayak I'm very blessed that my boyfriend itu kayak very communicative. Kayak gue ngepost postingan overthinking dikit aja dia langsung yang kayak, kamu kenapa tadi malam? I'm very blessed, tapi I know nggak semua orang bisa kayak gitu. So like kalau misalnya emang kalian sama pasangan kalian belum kayak start kayak deep talk in a very santai way, in a very kayak non-pressured way, kayak you guys coba lah. It's nice kok, it's nice to get your feelings out. Dari orang yang overthinkingnya max ke sekarang yang barely kayak ever kayak overthink, it's a nice feeling. Menurut aku itu juga harus mulai dari diri sendiri. Itu susah Benar. kalau kamu mau communicate this kind of stuff ke pasangan kamu, tapi kalau kamu sendiri pun belum bisa aware terhadap your own feelings. Misalnya kayak terkadang aku marah, Benar. kamu harus bisa meregulate kayak, oh kenapa gue marah, apa yang membuat gue marah, apakah gue berhak marah, gue marah sama siapa. Kadang-kadang kalau kita Benar. sendiri aja belum bisa tahu, kita nggak akan bisa cerita ke orang. Atau bisa ada orang yang sebaliknya, dia baru bisa tahu ketika dia cerita ke orang. Tapi menurut aku penting sih, aku kemarin ada sempat posting tentang kayak kamu tuh harus heal yourself dulu supaya kamu tuh nggak menyakiti orang yang sebenarnya tidak menyakiti kamu. Terakhir itu adalah personal growth, yaitu kalian harus saling support lah dalam hubungan tersebut. Kalau misalnya pasangan kalian emang mau mencari karir di ujung dunia, kayak kalian harus tetap support. Kalian sendiri masih mau sekolah lagi atau gimana, kayak kalian harus cari pasangan yang bisa support itu gitu. Intinya saling support, karena semakin kalian bisa grow as individuals and be better as individuals, kalian juga bisa be better for each other in the relationship. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu challenge sih, tapi menurut aku hubungan itu nggak mungkin luput dari yang namanya challenge. Misalnya contoh kayak tadi, menurut aku itu ada salah satu challenge yang besar. Tiba-tiba pasangan kamu harus kerja di ujung dunia dan yang kalian harus LDR, itu adalah suatu challenge yang besar. Atau misalnya kayak kamu memutuskan untuk kalian mau sekolah lagi sehingga kamu harus terbang ke negara lain, terus kalian harus LDR, itu juga sebuah keputusan besar. Tapi dari situ apa yang bisa diambil ada ketika kalian bisa menghadapi ini sama-sama, kalian tuh kayak naik level gitu loh sebagai pasangan. Kayak kalian tuh semakin kuat. Betul. Mau ada badai apapun itu, kalian mungkin udah bisa lebih one step ahead dibandingkan orang yang mungkin gak ngerasain itu gitu. Lewati badainya, bukan ganti orangnya. Wede, iya bener. So, that's all for today. Untuk menutup sesi kali ini, kita pengen sedikit recap. Untuk keep the spark alive di dalam sebuah relationship itu memang bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau dibilang susah banget juga enggak. Tadi kita udah share ada beberapa kayak challenges yang mungkin bisa menjadi penyebab suatu hubungan tuh jadi membosankan. Nah, tapi banyak juga loh ternyata hal-hal yang bisa kamu lakukan supaya hubungan kalian tuh berbunga-bunga lagi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian pengen curhat, misalnya kayak aku lagi bosen nih di dalam hubungan soalnya bisa gini-gini, kalian boleh banget Kamu comment on TikTok or YouTube, bebas, either one. atau kalian punya masukan, kalau kalian ada rekomendasi next kita bakal ngomongin tentang apa nih, boleh banget di drop di komen. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga turn on the notification bell supaya kalian tuh bisa ke notified setiap kita post video baru. Follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kepikir. And last but not least, thank you so much for watching this episode, everyone. Bye-bye. Bye.